Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kita lanjut lagi ya belajar kita kemarin tentang query dari bagian pertama. Nah, kita akan melanjutkan di bagian kedua ini, coba akan membuat syarat ataupun kriteria daripada where yang tidak ditulis di dalam formula atau di hardcode istilahnya. Kita akan membuat dengan cell reference dan juga data validasi atau data validation, biar akan lebih memudahkan untuk pengoperasiannya. Sebagai contoh ya, misalnya kan kemarin kita mengambil data ya dari sheet data ini, mulai dari kolom A1 sampai J, kemudian yang kita pilih adalah kolom A, H, D, I, J, kemudian I dikalikan J yang hasilnya akan seperti ini ya. Nah, kita bisa memilih kemarin misalkan ini state-nya yang kolom D dalam hal ini adalah state ya, ini. Kita akan kemarin memilih California ataupun Florida, tetapi kan ini ditulis di dalam formula ya. Bagaimana supaya ini lebih dinamik, pemilihannya gampang, kita bisa menggunakan cell reference. Misalnya nanti akan kita tulis di sini dan kita rubah-rubah dari sini sehingga dia juga otomatis berubah ya. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan data validation, itu seperti ini ya, saya bahas kilas, tapi mungkin teman-teman nanti bisa melihat video saya yang lain ya. Di dalam menu data, di sini ada banyak sekali pilihan. Nah, yang akan saya pilih adalah data validation. Begitu saya klik, maka ada pop-up yang muncul, yaitu cell range-nya. Jadi mau ditaruh di mana? Akan saya taruh di sini. Oke, terus sumbernya, kriterianya itu apa? Kriterianya di sini ada, kalau kita klik ada list from a range, ada list from item, ada number, ada tag, ada date, ada custom formula sama checkbox. Sekarang saya akan memilih dengan list from range dulu ya. Kemudian saya klik di di box ini, atau di sini juga boleh klik. Maka akan timbul pop-up lagi dari mana data yang akan diambil. Karena tadi kita akan memilih state, saya akan mengambil dari ini, dari sheet data. Kemudian saya akan memilih di sini di kolom D atau state. Saya klik di sini sehingga di sini akan muncul sheet data ini. Di sini data dalam tanda seru ini berarti sheet data di kolom D, sebenarnya D dari awal sampai akhir sana. Saya tidak menyertakan reference-nya di sini, barisnya sampai baris keberapa, sehingga nanti kalau misalkan ada penambahan data, dia akan terus tetap terbaca. Oke. Begitu saya klik OK, maka kembali kepada Windows Dialog sini, masih ada beberapa pilihan, ada show warning, kalau misalnya memilih di luar ini nanti ada warningnya, atau di reject saja. Jadi kalau di luar pilihan maka tidak bisa diterima ya, seperti itu. Kalau misalkan ini ada apa tadi, misalkan salah pilih dan sebagainya, kita bisa menulis warning tag sesuai dengan yang kita custom juga bisa. Oke, sekarang saya save. Nah, sekarang kalau saya lihat di sini, teman-teman perhatikan ada kotak kecil di sini. Bukan kotak ya, sebenarnya ini adalah panah kecil begini, dan kalau misalkan mouse kita dekatkan, dia seperti ada pilihan. Kalau ini saya klik, nah dia akan muncul, ini adalah daftar daripada state atau kota-kota, maksud saya negara bagian di Amerika, karena datanya tadi adalah data saya download aja dari internet ya, datanya seperti ini. Nah, di sini ada state, kemudian ada Kentucky, ada California, ada Florida, dan sebagainya. State ini sebenarnya tadi kan judul, teman-teman ya. Mungkin akan lebih baik judulnya tidak dimasukkan. Untuk itu, ini kita bisa masuk ke data validasi lagi. Di sini mungkin kita mulai dari D2 saja ya. D2 sampai D seterusnya ke bawah. Nah, dengan begitu pasti state-nya tidak ada. Ya, mulai dari Kentucky, dari California, dan sebagainya. Nah, maksudnya sekarang begini, kalau misalnya kita tadi milih data
Kemudian yang kita pilih kolom A, H, D, I, J, dan I kali J. Kemudian D-nya, yaitu state-nya, saya akan milih dari sini ya. Ini saya tulis, saya copy dari sini. Nah, gini biar kelihatan judulnya. Ini state-nya. Nah, saya akan rubah sekarang. Jadi D ini tidak sama dengan California ataupun Florida. Ya, saya delete dulu. Nah, seperti ini. D sama dengan ini kalau kita mau mengambil dari cell reference ini, itu kodenya begini teman-teman. Jadi dalam tanda petik 1 diapit tanda petik 1, kemudian nanti di dalamnya itu selnya itu di dalam tanda petik 2, dan di dalam tanda petik 2 ini masih diapit lagi dengan tanda dan atau concatenate seperti ini ya. Baru di sini saya tulis di cell reference-nya adalah C1. Boleh saya klik di sini ya, kemudian saya enter. Nah, sekarang berarti query ini berbunyi bahwa query mengambil data dari sheet data kolom A sampai J dan memilih kolom A, kolom H, kolom D, kolom I, kolom J, kolom I dikalikan J, di mana D ataupun state, kembali sini ya, di mana D atau state atau negara bagian itu sama dengan C1, berarti sama dengan yang di sini ya. Kita sekarang belum memilih, makanya belum ada data yang muncul. Kemudian labelnya, label itu adalah perkalian dari I dan J ini ditulis total sales sebagai judul kolomnya, ini maksudnya yang ini ya, maksudnya yang ini. Kemudian format dari hasil perkalian itu pecahan ribuan begini, dipisahkan dengan koma dengan 2 digit ya. Nah, kalau saya enter ya teman-teman, kalau kita enter belum ada pengaruhnya apa-apa, artinya belum ada data yang di retrieve. Nah, ini kalau saya memilih, misalkan saya pilih Kentucky, nah ini sudah mulai nih muncul Kentucky. Kalau California, misalkan dia juga California muncul gitu. Kemudian kalau misalnya Florida, ada nggak? Ada juga ya. Dan sebagainya, misalkan Texas. Demikian juga kalau misalkan saya akan memilih subkategori sama negara bagian juga sama. Misalkan ini saya klik di sini ya. Saya taruh di sana. Nah, saya akan membuat sekali lagi data validation untuk yang subkategori ya. Caranya saya ulangi lagi, klik data, kemudian data validation. Kemudian range-nya tadi udah pas ya, ada di C2. Kemudian asalnya, kriteria itu dari mana, from-nya ini berasal dari data ya. Subkategori itu tempatnya ada di H ya, ada di sini. Biar judulnya tidak ikut, maka saya akan memulai dari H2 sampai H seterusnya, tanpa menyertakan baris dari akhir H-nya. Biar kalau misalkan ada penambahan, maka akan tetap masuk di dalam list. Oke? Kalau tidak sesuai dengan yang ada di list, maka di reject. Kemudian saya save. Maka kalau saya lihat di sini, nah sudah terjadi bahwa di sini pasti sudah ada banyak pilihan. Ini ada art, ada phone, ada paper, ada envelope, ada supplies, dan seterusnya ya. Nah, ini kalaupun saya pilih, nah ini belum memberikan pengaruh apa-apa terhadap query di sini karena kriterianya belum dimasukkan. Misalnya akan kita masukkan where D atau state itu sama dengan yang ada di C1. Nah, ini saya bisa mengcopy di sini ya teman-teman ya. Ini saya copy. Misalkan saya tambah statement dan atau and. Nah, seperti ini. Tadi kolom apa tadi ya? Yang ini adalah kolom H ya, subkategori. Sebentar, dan ini saya copy paste saja gini. Ini saya ganti H, where H sama dengan C2. Gini. Nah, gini. Sehingga query ini berbunyi bahwa
mengambil data dari sheet data kolom A sampai J, kemudian kita memilih A, H, D, I, J, dan perkalian antara I dan J, ini kolom yang kita pilih, di mana D ataupun state itu sama dengan yang ada di kolom C1 yang bisa berubah-ubah, dan kolom H yaitu subkategori itu yang ada di kolom C nanti yang bisa kita rubah-rubah dengan data validation yang sumbernya dari sheet data di sini, ya. Oke, kalau misalnya saya enter juga belum berpengaruh apa-apa karena kita memilih Texas dan subkategorinya itu label. Artinya apa? Berarti tidak ada penjualan di kota di state atau di negara bagian Texas untuk label, ya. Kalau misalkan Bookies ada nggak? Ternyata ada ini. Jadi Bookies juga terjual di Texas. Kemudian kalau apalagi ya, ada chair nggak? Oh, ternyata banyak penjualan di sini. Tapi kalau saya rubah di sini di Kentucky, oh ada juga tetapi sedikit, ya. Di Florida malah tidak ada penjualan kursi. Kalau misalnya di Texas lumayan ada, ya. Kemudian di mana lagi? New York, oh ada sedikit gitu, ya. Itu bisa kita rubah-rubah sehingga akan lebih dinamis dan untuk apa namanya mengambil atau meretrieve data itu akan lebih mudah sesuai dengan pilihan kita. Gimana teman-teman? Gampang ya? Jadi saya berharap teman-teman bisa memahami, dan masih banyak yang belum kita bahas tentang query ini teman-teman. Kita masih harus membahas tentang bagaimana kalau misalnya kita mengambil datanya, maksud saya data ini tidak di dalam satu file, tetapi berbeda file. Itu kita juga perlu membahas. Kemudian bagaimana akan lebih mudah kalau misalnya kita tidak menyebutkan data range seperti ini, misalkan data, kemudian tanda seru, kemudian A sampai J dan seterusnya. Kita akan lebih mudah dengan menggunakan name range. Jadi range ini nanti kita namai, misalkan namanya data atau namanya sumber atau namanya apapun, itu sehingga akan kita dalam menuliskan kata-kata di dalam perintah sini akan mudah. Jadi misalkan query dari data atau query dari sumber atau query dari source atau query dari asal data, misalnya gitu, sehingga akan lebih familiar dan lebih mudah diingat. Kemudian juga kita belum melakukan contoh tentang grouping kemarin, ya. Ini kalau saya kembali ke help di sini, learn more, kemudian ada help yang ada di sini, ya. Nah, yang ada di sini, oke. Nah, ini tentang grouping, ini order by dan group by. Kita juga belum sampai ke sini kemarin, sehingga nanti data itu kita bisa, misalkan saya tutup dulu gini, ya. Nah, kita dari data ini kita bisa menggroup by state atau by customer atau group by date. Misalkan saya akan melihat penjualan total sales tetapi tiap tahunnya saja. Nah, gitu. Jadi nanti kita group by year, kemudian total salesnya berapa, atau group by state, negara bagian, misalkan di North California berapa, ada Washington berapa, Texas berapa, total penjualannya. Atau kita bisa juga maksimum penjualan yang tertinggi yang terjadi di California berapa, dan seterusnya. Sehingga masih banyak sekali yang akan kita pelajari. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe, dan juga kalau biar ada reminder, ada baiknya teman-teman juga menghidupkan apa ya istilahnya, menghidupkan bell itu, ya, atau alert, biar ada pemberitahuan kalau misalkan saya posting yang video yang selanjutnya. Untuk bahasan kali ini sampai di sini dulu teman-teman, ya. Nanti akan kita lanjut dengan tadi yang statement tentang grouping dan juga mengambil data dari sumber-sumber yang lain. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.